kamu kenapa? Kok tadi tiba-tiba mendadak kejang-kejang gitu? Iya, tadi kita khawatir banget. Ih, Nina, kamu gak usah ikut-ikutan. Harusnya aku duluan. Tanya aku. Udah. Ih. Tadi kayaknya ada yang bongkar makam seseorang. Dan kakek yang tarik tangan aku itu, kayaknya makamnya dia yang dibongkar. Roy, kayaknya kita harus selidikin dah. Iya, kasihan kakek itu kalau terus gentayangan, makamnya dirusak. Iya, Ling. Nina, kita harus lidikin. Kamu ngomong sama siapa sih? Roy lagi ngomong sama temen Roy kok. Kok Roy pergi dulu ya? Roy, kamu mana lagi? Kita harus pulang. Udah kok, Roy gak bakalan ada apa-apa. Udah, Roy pergi dulu ya. Anaknya kok lari, Pak? Macam ketakutan gitu. Iya, kok anak sendiri bisa takut sama Bang Dodi sih? Iya Bang, belakangan ini sifat anak saya emang jadi aneh. Nak, kamu kenapa sayang? Ada apa sih? Ya udah tunggu sebentar ya. Ada apa ya? Ini Bu, Bapak. Masya Allah Mas, Mas sakit. Iya, aku agak enak badan. Ya udah kalau gitu, Mbak, Ibu, kita pamit dulu ya. Iya Bu, Pak. Terima kasih Pak, banyak ya. Terima kasih. Mas, lebih baik Mas istirahat dulu, yuk. Pak. Iya, Dek. Numpang tanya, Pak. Katanya beberapa hari lalu ada kasus pembongkaran makam ya, Pak? Oh, itu. Iya, Dek. Beberapa hari lalu ada orang yang bikin makam sampai berantakan. Berarti jenazahnya diambil dong, Pak? Oh, enggak. Kalau jenazahnya masih ada. Terus diambil apa dong? Itu dia, saya juga nggak tahu, Dek. Tapi saya nemuin itu tuh, pakaian laki-laki komplit. Nih. Pak, nama mayat itu Ki Gending Kusumo kan? Dia mati pas Jumat Kliwon kan? Iya, Dek. Kok kamu tahu? Kan makamnya udah nggak ada, Dek. Astagfirullahaladzim. Mas, kamu gak kenapa-napa kan, Mas? Bu, pundak aku sama leher aku sakit banget ya. Udah gitu panas banget rasanya. Terus, Bu, aku sesak napas kayak gini. Ya Allah, Mas. Kamu semakin parah, Mas. Itu suara apa ya? Sebentar, Mas. Iya, tenang. Ada ibu di sini. Iya, enggak apa-apa. Ada ibu di sini, sayang. Panas banget lagi badan kamu, nak. Ya Allah, apa yang terjadi sama diri kamu, ya Allah. Kasihan Lastri, hidupnya penuh cobaan. Udah suami dan anaknya sakit, dia juga terus-terusan diganggu oleh makhluk gaib. Lastri jadi makin bingung
Dia nggak ngerti kenapa rumahnya jadi penuh dengan teror. Astagfirullahaladzim. Ini badan aku kenapa jadi pada sakit semua ya? Lastri! 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 Roy, kamu nggak apa-apa sayang? Di rumahnya Desi ada hantu kakek-kakek tua. Dia mau ngambil Desi. Kita harus tolongin Desi. Cepet. Oke, Mama sama Papa angkat antar kamu. Roy, kamu bawa lonceng kakek untuk melawan hantu jahat itu. Tapi kek, kalau lonceng itu dibawa, nggak ada yang bisa lindungi rumah ini. Kalau nanti makhluk-makhluk gaib ke rumah kita, gimana kek? Koko bener sih, mendingan loncengnya di rumah aja, biar lebih aman. Lonceng ini untuk melindungi Roy. Kek, enggak kek. Kakek, nggak usah khawatir kek. Roy bakalan coba pakai kekuatan sendiri kek. Roy gak mau bergantung sama lonceng itu terus kek. Roy, kakek percaya kamu bisa mengalahkan mereka. Roy pergi tanpa membawa lonceng milik papi. Meski ada kekhawatiran dengan diri saya, tapi saya sangat bangga dengan keyakinan yang dimiliki Roy. Juga keteguhannya untuk menolong sesama orang lain. Ada bau bangkai, nusuk banget. Terakhir kali Roy kesini, baunya gak kayak gini. Iya, ini kayak apa ya? Ya, Mama juga nyium samar-samar. Iya, kayak bau bangkai. Penyebabnya apa ya? Bau bangkai itu dari rumah ini, Pak. Mah. Pak Hasan, Bu Lani, Roy, ada perlu apa ya malam-malam gini? Tante, Desi dalam bahaya. Roy bantuin ya. Desi dalam bahaya. Iya, boleh. Silakan masuk. Iya, Tan. Desi. Ya Allah, Desi kenapa, Nak? Nak, kamu kenapa, Nak? Ya Allah, Nak, sadar, Nak, Ibu mohon, Nak. Tante, biarkan Roy bantuin Desi ya. Iya, Roy. Tante mohon. Tante mohon bantu Tante. Tante gak mau kehilangan dia, Roy. Iya, Tan. Hantu kakek itu, dia yang buat Desi kayak gini. Maksudnya apa, Roy? Hantu apaan, Roy? Ada hantu kakek tua.
dia nakut-nakutin Desi. Roy tahu dia di mana? Di mana, Roy? Ya Allah, Mas Dodi. Ya Tuhan, hantu itu di sana. Roy, maksudnya apa sih? Sekarang hantu itu ada di bahu Om. Hantu apa sih, Roy? Dia berwujud kakek-kakek. Mas, bahu kamu memar. Jangan-jangan itu penyebabnya, Mas. Mana mungkin sih ada setan di atas bahu aku. Aku cuma sakit biasa kok. Hantu itu yang selalu ganggu Om, Tante Lastri, dan juga Desi. Iya bener, Mas. Selama ini Desi nggak mau ketemu sama kamu. Dia ketakutan. Mungkin karena hantu kakek itu. Ini paling cuma akal-akalan anak kecil itu doang. Roy kayak mencium aura negatif sini. Kuat banget. Jadi sini ada yang ngumpetin sesuatu di sini. Kamu jangan asal ya kalau ngomong. Roy merasa ada aura negatif di rumah itu. Walaupun belum tahu apa yang disembunyikan, tapi Roy merasa ada benda yang disembunyikan itu kunci dari semua teror yang dialamin keluarga Lastri. Ruangan apa ini? Ini adalah ruangan khusus suami saya. Saya dan Desi nggak boleh masuk dalam ruangan ini. Dari kotak ini. Sini. Mas. Nggak ada apa-apa dalam kotak ini. Mendingan sekarang kalian semua pergi. Tapi Om. Saya bilang pergi. Jangan bicara kasar pada anak saya. Kalau Roy mau melihat isi kotak itu, artinya pasti ada sesuatu. Dan kalau Anda tidak mau menyerahkan secara sukarela, saya sendiri yang akan memeriksanya. Kain kafan. Astagfirullahaladzim, Mas. Untuk apa Mas menyimpan potongan kain kafan ini, Mas? Ini punya siapa, Mas? Maafin aku, Lastri. Aku ngambil kain kafan ini dari seorang kakek-kakek yang meninggal di malam Jumat Kliwon. Aku tuh malu sama kamu, Lastri. Aku malu karena selama ini selalu kamu yang menafkahi aku dan juga anak kita. Maka dari itu aku ngambil jalan pintas dengan cara pesugihan kain kafan. Aku benar-benar gak nyangka, Lastri. Aku gak nyangka kalau ternyata pesugihan yang aku lakukan itu membuat aku dan anakku sendiri menderita. Dan akibat kebodohan aku, anak aku sendiri yang jadi korbannya. Maafin aku, Lastri. Tolong maafin aku. Om, masih ada jalan keluar, Om. Tolong kasih tahu saya gimana caranya. Saya mau menebus semua kesalahan dan dosa saya. Tolong kasih tahu. Gampang, Om. Om tinggal balikin kain kafan itu ke tempat asalnya. Setelah itu keluarga Om gak bakalan diganggu lagi sama hantu kakek tua itu. Astagfirullahaladzim. Baunya busuk
Terus, lanjutin Pak Dodi. Dan kapan itu harus cepatnya dikembalikan. Bau banget. Bismillahirrahmanirrahim. Syukurlah. Tuhan baik. Perlahan memar di bahu Pak Dodi sudah mulai menghilang. Alhamdulillah ya Allah. Maafkan hamba karena hamba telah terbawa bisikan setan. Dan hamba telah melakukan hal yang kau benci ya Allah. Pak Dodi, maaf. Saya cuma mau berpesan. Hendaklah dalam mencari rezeki harus selalu di jalan yang benar. Jangan biarkan diri kita terlena hingga terjebak di jalan yang sesat. Ibu. Desi. Alhamdulillah kamu udah sadar. Kamu udah bisa ngomong juga, nak. Iya Bu, Desi udah bisa bicara lagi. Makasih ya Roy udah bantuin aku dan keluarga aku. Gak usah ucapin makasih. Nolongin orang itu udah kewajiban Roy. Desi, sayang, maafin Papa ya. Maafin Papa sayang. Maafin Bapak ya Desi. Bapak janji, Bapak nggak akan mengulangi sikap buruk Bapak lagi. Bapak, Desi senang kakek hantu itu udah nggak gangguin Bapak lagi. Iya sayang. Malam itu kami jadi saksi dengan perbuatan sesat Dodi yang nyaris mengorbankan keluarga Dodi. Peristiwa yang sangat menakutkan ini memberi banyak pelajaran. Dalam melakukan segala hal, hendaklah selalu ke jalan kebenaran.